Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang evaluasi dan pengembangan suatu sistem. Nah, tujuan dari sistem informasi itu sendiri yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan yang lain. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perancangan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, ketika kita ingin mengembangkan suatu sistem, maka tahap-tahap yang perlu dilakukan antara lain yang pertama, tahap perencanaan, yaitu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Nah, keuntungan jika perencanaan itu direncanakan secara matang, yang pertama, ruang lingkup proyek dapat ditentukan secara jelas dan tegas. Yang kedua, dapat mengidentifikasi wilayah permasalahan potensial. Yang ketiga, dapat mengatur urutan kegiatan. Dan yang terakhir, tersedianya sarana pengendalian. Nah, setelah tahap perencanaan selesai, masuk ke dalam tahap analisis, yaitu dua aspek yang menjadi fokus dalam tahap ini, yaitu aspek bisnis dan juga aspek teknologi. Keluaran dari analisis di kedua aspek ini adalah masalah yang penting harus segera ditangani, analisis penyebab dan dampak permasalahan bagi organisasi, beberapa kemungkinan skenario pemecahan masalah dengan kemungkinan dan dampak resiko serta potensinya, dan pilihan alternatif solusi yang direkomendasikan. Kemudian selanjutnya ada tahap perancangan. Tim teknologi informasi bekerja sama dengan tim bisnis atau manajemen melakukan perancangan komponen sistem terkait. Nah, tim teknologi informasi akan melakukan perancangan teknis dari teknologi informasi yang akan dibangun. Sementara itu, secara paralel dan bersama-sama, tim bisnis atau manajemen dan tim teknologi informasi akan melakukan perancangan terhadap komponen organisasi yang terkait. Nah, setelah itu ada tahap pembangunan fisik. Desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya secara fisik dibangun. Tim teknis merupakan tulang punggung pelaksana pada tahap ini, mengingat semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala yang lebih detail. Nah, pengendalian terhadap manajemen proyek pada tahap konstruksi harus diperketat agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Akhir dari tahap konstruksi biasanya berupa uji coba atas sistem informasi yang baru dikembangkan. Nah, kemudian tahap implementasi. Tahap paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam organisasi. Nah, pemberian pelatihan harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat sebelum tahap implementasi dimulai. Selain untuk mengurangi resiko kegagalan, pemberian pelatihan juga berguna untuk menanamkan rasa memiliki terhadap sistem baru yang akan diterapkan. Dengan cara ini, seluruh jajaran pengguna akan dengan mudah menerima sistem tersebut dan memeliharanya dengan baik di masa-masa yang akan datang. Nah, tahap terakhir dari pengembangan suatu sistem yaitu tahap pasca implementasi, yaitu bagaimana pemeliharaan sistem akan dikelola. Dari perspektif manajemen, tahap pasca implementasi adalah berupa suatu aktivitas di mana harus ada personel atau divisi yang dapat melakukan perubahan atau modifikasi terhadap sistem informasi sejalan dengan perubahan kebutuhan bisnis yang dinamis. Nah, tentunya di dalam pengembangan sistem informasi itu ada beberapa pendekatan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama pendekatan konvensional. Pemahaman masalah didasarkan pelaksanaan prosedur kerja yang diawali dengan melihat alur dokumen dari satu bagian organisasi ke yang lainnya. Selanjutnya, ditentukan proses pengolahan datanya. Yang kedua yaitu pendekatan fungsional. Pengembangan dilaksanakan dengan melihat fungsi atau proses yang harus dilaksanakan oleh sistem. Data yang menjadi masukan atau keluaran, sumber dan tujuan data, serta tempat penyimpanan data. Yang ketiga ada struktur data. Struktur data dari dokumen masukan atau keluaran yang digunakan dalam sistem. Struktur tersebut kemudian dinyatakan secara hierarki dengan menggunakan konstruksi sequence, selection, dan repetition sampai terlihat proses pembentukannya. Nah, pendekatan yang keempat yaitu information engineering. Sistem dibangun berdasarkan kebutuhan informasi enterprise. Pelaksanaan pengembangan perlu diawali dengan proses perencanaan strategis, informasi, dan wilayah bisnis.
Cakupan pengembangan adalah seluruh enterprise atau enterprise-wide basis. Dan yang terakhir ada pendekatan objek. Sistem dipandang sebagai kumpulan objek yang mempunyai atribut atau data dan juga operasi atau layanan yang saling berinteraksi satu sama lain. Setiap objek dalam sistem dapat menerima pewarisan atau inheritance dari objek lainnya. Nah, pastinya di dalam penerapan suatu sistem itu ada keberhasilan dan juga ada kegagalan. Nah, faktor yang menentukan keberhasilan antara lain sistem tersebut tingkat penggunaannya relatif tinggi yang diukur melalui polling terhadap pengguna, pemanfaatan kuesioner atau monitor parameter seperti volume transaksi online. Yang kedua, kepuasan pengguna terhadap sistem yang diukur melalui kuesioner atau interview. Yang ketiga, timbal balik keuangan untuk organisasi baik melalui pengurangan biaya atau peningkatan penjualan dan profit. Yang keempat, sistem yang menguntungkan para pengguna terhadap sistem informasi dan staf dari sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu tujuan yang dicapai. Nah, kegagalan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya dukungan dari pihak eksekutif atau manajemen, tidak memiliki perencanaan memadai, inkompetensi secara teknologi, komunikasi antara pengguna dan perantara sistem informasi yang kurang, dan juga tingkat kompleksitas yang dan juga resiko. Nah, sekian materi dari saya. Bila ada kesalahan dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.